Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Derby Roses antara Leeds United, agak beribet. Leeds United menghadapi Manchester United ya. Pertandingan yang akan berlangsung kalau di Belanda sini itu hari Minggu tanggal 20 Februari jam 3 sore. Jadi kalau di Indonesia hari Minggu jam 9 malam. Wah, ini juga waktunya bersahabat ya. Ini menurut gue partai yang akan cukup seru karena atmosfernya. Kenapa? Manchester United ini secara tradisional ya, rivalnya itu kan selain Liverpool, rival terbesarnya ada juga Leeds yang merupakan juga rival salah satu rival tersengit kalau menurut gue. Dan Derby of Roses ini kan sudah bertahun-tahun kalau menurut gue. Setelah Leeds United ini degradasi ke Championship, praktis tidak ada lagi di Premier League. Nah, setelah mereka ini promosi, sebenarnya sempat ketemu. Cuman pada saat itu kan karena kondisi pandemi, maka stadionnya kosong ya. Musim lalu ini sempat bertemu dengan skor pada saat itu adalah 0-0. Nah, di awal musim ini, kalau tidak salah itu kan sudah pernah ketemu ya di pertandingan pembuka kalau tidak salah, dan Manchester United pada saat itu menang dengan skor yang cukup besar, 5-1. Bahkan setelah pertandingan tersebut langsung nih mulailah didengung-dengungkan kalau Manchester United akan menjadi salah satu calon juara. Nah, tapi realitanya perjalanan ini kan tidak semulus yang diperkirakan ya. Cukup bergejolak juga, akhirnya sampai ganti pelatih dan lain-lain ya. Sekarang ini akan ketemu lagi di Ellen Road, kandang dari Leeds United, dan kali ini stadion sudah boleh penuh lagi. Gua masih ingat beberapa pemain yang sudah pensiun ya dari Manchester United, seperti katakanlah Rio Ferdinand. Ini mengatakan salah satu derby ya atau pertandingan away yang selalu dinantikan sebenarnya bagi dia sebagai seorang pemain adalah ketika menghadapi Leeds United. Kenapa ya? Karena atmosfernya itu sangat luar biasa di derby ini ya, antara Leeds United menghadapi Manchester United, terutama di Ellen Road. Ditambah lagi yang bersangkutan ini kan juga merupakan mantan pemain dari Leeds United ya. Jadi menurut gua bumbu di luar lapangan ini juga tidak kalah pedas dibandingkan dengan bumbu di atas lapangan ya. Nah, sekarang gue mau melihat, kalau kita lihat dari papan klasemen memang terpaut cukup jauh ya Manchester United dan juga Leeds. Manchester United saat ini untuk sementara ada di peringkat keempat, sementara Leeds United ini ada di peringkat ke-15. Terpaut berapa poin ini ya? 6 poin dari Norwich yang berada di peringkat 18. Jadi menurut gue masih belum aman-aman banget dari zona degradasi. Artinya ya mereka pun juga karena belum aman ya tetap harus mengamankan poin, meraih poin demi poin di pertandingan-pertandingan yang dilalui. Perjalanan Leeds United musim ini kalau menurut gue cukup berbeda dengan musim lalu ya. Musim ini tampak agak lebih terseok-seok kalau dibandingkan dengan musim lalu. Dan kalau gue ngelihat juga paling tidak di 5 pertandingan terakhir yang menurut gue ini cukup menarik ya. Leeds United ini di 5 pertandingan terakhir mereka gawangnya selalu kebobolan, baik ketika mereka menang seri maupun kalah. Bahkan di 2 pertandingan terakhir ya, ketika mereka seri 3-3 melawan Aston Villa ataupun ketika mereka kalah 3-0 menghadapi Everton, gawang dari Leeds United ini kebobolan rata-rata 3 gol karena seri 3-3 menghadapi Aston Villa, kalah 3-0 menghadapi Everton. Pun sebelumnya ketika bermain di Ellen Road kandang sendiri menghadapi Newcastle, mereka pun kalah 0-1. Newcastle merupakan tim yang juga menjadi rival ya di Leeds United di papan bawah, artinya untuk bisa sama-sama selamat dari zona degradasi. Jadi pesaingnya kurang lebih demikian, dan ini mampu meraih 3 poin di Ellen Road. Pun juga kalau ditarik di awal Januari ketika mereka menang menghadapi Burnley, itu pun juga dengan skor 3-1. Artinya kalau menurut gue ringan amatiran, lini pertahanan Leeds United ini bukan yang terbaik. Bahkan itu tadi ya, mereka selalu kebobolan di 5 pertandingan terakhir. Jadi sebenarnya bagi Manchester United ini punya peluang.
Karena kalau gua ngeliat katakanlah dibandingkan dengan Burnley ya, yang pertahanannya secara statistik ini lebih baik dibanding dengan Leeds United. Leeds United sejauh ini sudah kebobolan 46 gol, tapi Burnley ini kebobolan 29 gol. Ataupun juga ketika menghadapi Southampton dan menghadapi Brighton ya, dua tim yang secara statistik lagi-lagi pertahanannya ini angkanya lebih baik daripada Leeds United. Nah, di sini gua menilai karena lini belakangnya tidak cukup bagus Leeds United, ya ini peluang sebenarnya bagi lini depan Manchester United. Cuman balik lagi, Manchester United pun juga memiliki masalah kan di 5 pertandingan terakhir paling tidak di lini depan. Praktis di 5 pertandingan terakhir di Liga, mereka cuman bisa mencetak di atas 1 gol itu di 2 pertandingan ketika mereka menang 1-3 menghadapi Brentford, dan juga pertandingan terakhir mereka menang 2-0 menghadapi Brighton. Bahkan di 3 pertandingan terakhir ya, mulai dari menghadapi Burnley, Southampton, dan terakhir menghadapi Brighton, terlihat betul bahwa lini depan Manchester United sebenarnya belum tajam-tajam banget ya. Terutama pertandingan terakhir menghadapi Brighton, kendati pun mereka bisa mencetak 2 gol. Masih banyak end passing yang tidak bagus ya kan, kualitas end passing yang tidak bagus, lalu salah keputusan pemain di depan ketika ya build up serangan ya kan, maupun eksekusi-eksekusi yang tidak tajam. Yang akhirnya yaitu tadi mungkin tidak on target, ataupun yang tidak beruntung pastinya ya kiper lawan juga sedang bermain cukup bagus ya menurut gue. Nah, di pertandingan menghadapi Leeds ini kalau gue lihat ya, ada beberapa fakta menarik. Paling tidak Leeds United ini punya rata-rata kebobolan gol pertama tuh di menit 42. Jadi setelah mereka bermain 42 menit, nah mereka kebobolan. Sementara Manchester United ya, kebobolan rata-rata tuh setelah bermain 45 menit. Nah, kalau untuk mencetak gol, Manchester United tuh baru bisa mencetak gol rata-rata setelah bermain 47 menit, sementara Leeds United setelah 40 menit. Jadi Leeds United lebih cepat mencetak golnya, walaupun kalau kita lihat di klasemen tentu saja rekor mencetak gol Manchester United lebih superior dibanding dengan Leeds United. Fakta lainnya adalah ya kalau gua ngelihat sih Leeds United ini cenderung rata ya, mereka mencetak golnya di menit-menit rata dari menit awal maupun menit terakhir. Hanya saja mereka lebih banyak di menit terakhir nih, sekitar 30%. Yang lainnya mereka rata-rata lah 11 menit ya, 11%, 18%, tapi di 15 menit terakhir itu mereka cenderung lebih tinggi, 30%, 29,6%. Sementara Manchester United ini secara keseluruhan mereka lebih sering mencetak gol di babak kedua ya. Ada sekitar hampir 70%-an atau bahkan 70% lebih lah, kurang lebih dari gol Manchester United itu tercipta di babak kedua. Nah, ini juga menarik bagaimana kalau melihat tren Manchester United yang terlepas dari menghadapi Brighton ya di pertandingan sebelumnya, ini justru trennya mereka lebih bagus bermain di babak pertama. Dan kalau melihat tren kebobolan atau rata-rata kebobolan Leeds United yang di menit 42 ya, atau setelah 42 menit bermain, maka itu kan masih zonanya babak pertama. Nah, gue melihat ya Manchester United sebenarnya punya peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama lagi, seperti apa yang mereka lakukan ketika menghadapi Southampton ya kan. Gue lupa, Southampton kalau nggak salah mereka di babak pertama kan ya bikin golnya. Gue kok jadi lupa gini. Yang jelas punya itu tadi kecenderungan untuk bisa mencetak gol di babak pertama. Ya betul, di babak pertama Jadon Sancho. Sorry, gue lupa. Bisa jadi seperti itu. Kendati pun again ketika menghadapi Brighton, ya Manchester United golnya di babak kedua dan tampil jauh lebih bagus di babak kedua daripada babak pertama. Cuman kalau feeling gue sih Manchester United ya kembali lagi ya ke tren babak pertama. Menghadapi Leeds yang punya kecenderungan bermain fisik dan juga lebih agresif, maka pemain Manchester United kalau menurut gue sangat penting untuk berkonsentrasi. Jangan memberi ruang seperti kita menghadapi Brighton di babak pertama, telat panas, telat konsentrasi. Menurut gue jangan sampai terjadi seperti itu. Harus bisa langsung tancap gas seperti kita tunjukkan ketika menghadapi Southampton, let's say, dan juga pertandingan-pertandingan lain ya. Menghadapi Burnley juga ketika kita tampil lebih bagus di babak pertama. Dan penting juga bagi Manchester United selain tampil bagus, tampil rapi, dan juga harus klinikal nih. Terutama ya di depan ya, salah-salah keputusan menurut gue, salah umpan, salah end passing ini harus diminimalisir betul-betul, karena kalau tidak ya percuma, peluang pun akan menguap begitu saja ya. Langsung saja soal masalah formasi ya. Dikabarkan ini kan Rafael Varane sudah ikut latihan.
Jadi menurut gua bisa tersedia untuk pertandingan ini. Di belakang menurut gua David De Gea kiper, Rafael Varane apakah langsung akan diturunkan ini juga tanda tanya ya. Cuman kalau sudah ikut latihan menurut gua sih bisa jadi Rafael Varane akan diduetkan dengan Harry Maguire. Ya walaupun again Harry Maguire ini masih kontroversial, tapi menurut gua dengan apa yang selalu dikatakan oleh Ralf Rangnick sepertinya dia tetap akan diturunkan dan diberi ban kapten bahkan ya. Nah, di sebelah kanan apakah Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot melihat pertandingan menghadapi Brighton kemarin dan juga menghadapi Southampton ya, menurut gue sih gue lebih prefer untuk memberikan kepada Aaron Wan-Bissaka sih sebenarnya. Dan di sebelah kiri ditempatin oleh seorang Alex Telles karena di 2 pertandingan terakhir bagaimana Luke Shaw ini sering keluar dari relnya, keluar dari jalurnya ketika terutama Manchester United melakukan defending atau bertahan. Jadi menurut gue ya dibalikan lagi saja, diberikan ke seorang Alex Telles. Sementara lini tengah menurut gue Bruno Fernandes maksud gue, Scott McTominay dan juga Paul Pogba bisa diberikan kesempatan lagi setelah di partai sebelumnya Paul Pogba sempat diistirahatkan bermain babak kedua kan, diberikan Fred, dan ketika Pogba bermain terlihat betul ada penambahan kualitas di lini tengah. Jadi menurut gue tidak ada salahnya Paul Pogba ini diberikan menit bermain dari awal. Nah, 3 di depan, sebelah kiri menurut gue Jadon Sancho yang menjadi pemain dalam tanda kutip favorit dari seorang Ralf Rangnick. Di tengah menurut gue Cristiano Ronaldo sepertinya akan dipasang di sana. Nah, di kanan ini gua berpikir mungkin bisa diberikan ke seorang Edinson Cavani sih ya. Atau ya Marcus Rashford di tengah diberikan ke seorang Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo dicadangkan, itu juga bisa. Jadi ada beberapa variasi yang bisa dilakukan oleh Ralf Rangnick di lini depan. Gua harapkan dan gua inginkan ya Manchester United bisa menang karena apa? Lagi-lagi harus dihindari membuang poin. Kalau ingin Manchester United ini tetap ada di perburuan 4 besar, sangat-sangat penting, perburuannya sangat-sangat ketat. Jadi dropping point yang sudah dilakukan di partai-partai sebelumnya harus dihindari. Dan Manchester United setelah menghadapi Leeds ini akan menghadapi partai-partai sulit ya, dimulai dengan Champions League dan lain-lain. Jadi menurut gue kalau kita melihat secara teknis paling tidak ya, bagaimana papan atas ini cukup di klasemen terpaut cukup jauh, harusnya di atas kertas Manchester United bisa meraih poin di Ellen Road kandang Leeds, walaupun lagi-lagi menurut gue ini akan jadi partai yang cukup keras, cukup alot, cukup sulit bahkan, tapi Manchester United tidak punya pilihan lain kalau ingin tetap terjaga peluangnya, ya harus mengambil 3 poin. Pemain yang harus diperhatikan di kubu Leeds United ada Daniel James pastinya ya, yang posisinya di beberapa pertandingan terakhir ditransformasi menjadi penyerang. Pastinya sudah cukup kenal dengan pemain-pemain belakang Manchester United, pun juga pemain Manchester United sudah cukup kenal dengan bagaimana kecepatan Daniel James. Nah, ini tinggal bagaimana nanti saling beradu di atas lapangan. Bagaimana teman-teman, ada perkiraan formasi, bahkan perkiraan hasil, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.